Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya M. Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Relevansi Pemikiran Ekonomi Klasik di Era Globalisasi. Tanpa bertama-tama, langsung saja masuk ke materinya. Pertama ada pemikiran ekonomi klasik atau tujuan singkatnya itu ada akar histori, yaitu pemikiran ekonomi klasik bermula dari gagasan-gagasan ekonomi tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill pada abad ke-18 dan 19 di Eropa. Ada juga prinsip dasar, yaitu pemikiran ekonomi klasik didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persaingan bebas, mekanisme pasar, dan campur tangan dengan pemerintah yang minimal dalam perekonomian. Ada juga pandangan utama ekonomi klasik memandang perekonomian akan mencapai keseimbangan sendiri melalui mekanisme pasar, dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui spesialisasi dan perdagangan bebas. Prinsip-prinsip ekonomi klasik yaitu ada 3. Yang pertama laissez-faire, yaitu pemikiran ekonomi klasik diperoleh oleh Adam Smith, menekankan pada kebijakan laissez-faire di mana pasar bebas diatur oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua ada pembagian kerja. Salah satu prinsip kunci ekonomi klasik adalah pembagian kerja, di mana spesialisasi dan efisiensi produksi akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Yang ketiga ada hukum permintaan dan penawaran, yaitu ekonomi klasik meyakini bahwa harga pasar akan mencapai equilibrium melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa perlu adanya intervensi pemerintah. Pengaruh pemikiran ekonomi klasik pada perkembangan ekonomi dunia. Pemikiran ekonomi klasik yang diperoleh oleh Adam Smith, David Ricardo, dan para ekonomi lainnya telah memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi dunia. Prinsip-prinsip seperti defisit tenaga kerja, perdagangan bebas, dan laissez-faire telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi klasik menginspirasi kebijakan ekonomi yang mendukung industrialisasi, ekspansi pasar, dan peningkatan produktivitas. Hal ini turut berperan dalam transformasi ekonomi global dari pertanian ke manufaktur dan jasa, serta membuka jalan bagi era globalisasi saat ini. Tantangan globalisasi ekonomi saat ini. Yang ada 3, yaitu persaingan global. Era globalisasi menciptakan persaingan yang semakin ketat di pasar dunia, mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, regulasi kompleks. Perbedaan aturan dan kebijakan ekonomi antar negara menimbulkan tantangan dalam melakukan bisnis lintas batas. Yang ketiga ada integrasi ekonomi. Proses integrasi ekonomi global yang cepat membutuhkan penyesuaian kebijakan dan strategi bisnis yang dinamis. Relevansi pemikiran ekonomi klasik dalam menghadapi globalisasi itu ada 4. Fleksibilitas dan adaptasi. Prinsip-prinsip ekonomi klasik seperti pasar bebas dan persaingan tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pemikiran ini memungkinkan sistem ekonomi untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan dan dinamika pasar global. Pembukaan pasar. Konsep perdagangan bebas yang diusung oleh ekonomi klasik mendukung proses globalisasi ekonomi melalui pembukaan pasar dan integrasi ekonomi internasional. Hal ini
memfasilitasi aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja lintas batas negara. Yang ketiga, peran pemerintah yang terbatas. Pemikiran ekonomi klasik menekankan peran pemerintah yang terbatas dalam mengintervensi pasar. Hal ini sesuai dengan tuntutan globalisasi untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi sehingga ekonomi dapat bergerak secara efisien. Yang keempat, efisiensi alokasi sumber daya. Prinsip-prinsip ekonomi klasik seperti hukum pemerintah dan penawaran serta teori keunggulan komparatif mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisiensi pada tingkat global sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing. Aplikasi pemikiran ekonomi klasik pada kebijakan ekonomi negara, itu ada 3. Yang pertama, liberalisasi ekonomi. Negara-negara menerapkan kebijakan perdagangan bebas dan mengurangi campur tangan pemerintah sesuai dengan prinsip laissez-faire dalam ekonomi klasik. Yang kedua, ada peran pasar, kepercayaan pada kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal tanpa intervensi pemerintah menjadi dasar kebijakan ekonomi negara. Yang ketiga, ada privatisasi BUMN. Banyak negara melakukan privatisasi terhadap badan usaha milik negara untuk mendorong persaingan dan efisiensi sesuai prinsip ekonomi klasik. Adapun kelebihan dan kekurangan pemikiran ekonomi klasik di era globalisasi. Kelebihannya yaitu pemikiran ekonomi klasik menekankan pentingnya persaingan bebas dan pasar yang efisien. Prinsip-prinsip yang tetap relevan di era globalisasi ekonomi saat ini. Yang kedua, adapun kekurangannya. Kekurangan perhatian pada dampak sosial dan lingkungan, kurang mempertimbangkan peran pemerintah dan ketidakmampuan menangani kompleksitas ekonomi global modern. Keterbukaan pasar. Itu fokus ekonomi klasik pada perdagangan bebas dan mobilitas faktor produksi mendukung terbukanya pasar dan aliran barang, jasa dan investasi global. Selanjutnya, tantangan globalisasi. Pemikiran ekonomi klasik dipertanyakan dalam menghadapi isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan volatilitas pasar keuangan global. Selanjutnya ada studi kasus penerapan pemikiran ekonomi klasik pada perekonomian negara-negara berkembang. Negara berkembang seiring menghadapi tantangan pengembangan ekonomi yang kompleks. Meskipun begitu, prinsip-prinsip ekonomi klasik seperti perdagangan bebas, persaingan pasar, dan minimalisasi campur tangan pemerintah tetap relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sosial. Banyak negara berkembang yang menerapkan pemikiran ekonomi klasik seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, dan pengurangan regulasi. Pendekatan ini terbukti dapat mendorong investasi asing, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar ekspor. Adapun kesimpulan dari materi ini, kesimpulan dari rekomendasinya, yaitu kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa pemikiran ekonomi klasik tetap relevan di globalisasi saat ini. Prinsip-prinsip dasar seperti bebas tangan tak terlihat pasar dan meminimalisasi peran pemerintah masih diadopsi oleh banyak negara dalam kebijakan ekonominya. Itu ada 3, itu kolaborasi. Rekomendasi utama adalah perlunya kolaborasi antara pemikiran ekonomi klasik dan pendekatan-pendekatan baru yang lebih sesuai dengan tantangan globalisasi saat ini. Pun diperlukan keseimbangan yang tepat antara peran pemerintah dan mekanisme pasar bebas untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, inovasi. Pemikiran ekonomi klasik harus
terus diadaptasi dan diperbarui dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan zaman untuk tetap relevan. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.